Ada ekornya. Ada ekornya. Ini depan. Bab sedekah tatawu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah taklim yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemauan dan kemampuan oleh Allah hingga kita bisa menunaikan sebahagian kewajiban yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam rangka thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh selama ini mampu menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pada para ulama, termasuk kita selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti tuntunannya. Jadi para jemaah sekalian, kajian pada pertemuan pekan keempat ini adalah tentang fikih, yang sekarang kita membahas tentang bab sedekah tatawu. Sebelum membahas hadis-hadis yang ada di bab ini, kembali kepada tuntunan bahwa infak adalah bagian dari sesuatu yang memang merasa berat atau tidak, dalam keadaan lapang atau sempit, kita harus bisa bagaimana memaksa diri. Kalau nggak dipaksakan susah ya. Bagaimana kita untuk menyadarkan diri, keluarga dan orang-orang di sekitar bahwa bagaimana upaya kita untuk gemar berinfak, gemar bersedekah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan infakkanlah yang baik dan yang wajar. Dalam surat 3 di ayat yang ke-92, surat 3 surat apa? Coba Kang Ujang baca. Surat 3 ayat 92.
Di ayat ini Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah katakan dalam ayat ini, kami sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sehingga mereka menginfakkan dari apa yang mereka cintai, dari apa yang mereka suka, dan apa yang diinfakkan dari segala sesuatu itu, maka sesungguhnya Allah terhadap infak itu maha mengetahui. Jadi dari apa yang kita miliki, hasil usaha kita, hasil dagang kita, hasil tani kita, hasil berternak. Jadi kembali tuntunan mengajarkan kita bagaimana caranya untuk kita selalu mengeluarkan apa yang mesti dikeluarkan. Bahkan bicara tentang masalah nafkah atau nafkah. Jadi infak itu kan berasal dari kata nafkah yang biku, munafakotan. Ayat atau hadis yang menerangkan tentang masalah infak itu lebih ditekankan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat, istri, anak, orang tua, saudara. Bahkan ayat menegaskan saudara dekat, saudara jauh. Nanti baru ke ranah tetangga dekat, tetangga jauh. Baru ke yatim, piatu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang kaitan dengan infak, dengan sedekah, gitu ya. Kalau bicara tentang zakat, sudah pasti di dalamnya ada bagian-bagian infak atau sedekah. Tapi kalau sedekah atau infak belum tentu masuk pada kategori zakat. Gitu. Karena zakat ini sudah dalam klasifikasi tertentu dan memiliki takar dan ukuran yang ditentukan. Gitu. Makanya kalau bicara tentang tadi infak dari nafkah yang biku, munafakotan. Kalau sodakoh itu berasal dari kata sodakoh yang sodakoh yasdiku sodakotan, membenarkan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari hasil usaha kita, hasil kerja kita, apapun yang didapat dan dimiliki oleh kita, seberapapun. Dan kita lihat di ayat-ayat yang kaitan dengan masalah infak, sedekah, ya. Ketika Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat berapa, Pak? Yang Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. 131 ya. Dan bersegeralah kalian pada pengampunan dari Tuhan kalian yang akan dicanangkan surga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kata-kata ayat ini ada kalimat yang menegaskan alladzina yunfiquna
menginfakkan sebahagian hartanya dalam keadaan lapang dan sempit gitu. Ini kalimat yang dipakai yunfiku. Termasuk tadi di ayat awal ketika Allah katakan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada Allah akan suatu kebaikan sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai, dari apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang diinfakkan oleh kalian dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahui akan sesuatu itu. Nah, kita juga diingatkan di surat 13. Surat 13 surat apa? Alhamdulillah. Di surat 13 di ayat yang ke-22 Allah menegaskan kepada kita dengan kata alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi di ayat ini Allah katakan yaitu orang-orang yang sabar atas mengharap keridhaan dari Tuhan mereka. Wa aqamus shalat, mereka yang mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, ini kalimat yang dipakai di ayat ini, mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini kalimat infak juga disebut. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infakkan dari yang kami rizkikan kepada kalian ini secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi gitu. Kalau di ayat tadi Ali Imran 131 ya, yang Mas Ayu. Nah itu kalimat yang dipakai alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, menginfakkan sebahagian harta di kala lapang dan sempit. Kalau yang tadi apa? Memberikan apa yang kami rizkikan, menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada kalian secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau di awal tadi tidak masuk pada kebaikan kalau kita tidak mampu menginfakkan dari apa yang kita cintai. Memang kalau tidak dalam kesadaran diri, tidak dalam membangun jiwa yang gemar infak, gemar sedekah, ini keluarkan sepeser aja, ulur kayak main layangan gitu, ulur tarik, kasih kagak, gitu. Tapi kalau sudah biasa, dan ini harus dibiasakan, lebih-lebih buat istri, anak, orang tua, saudara, atau siapapun, tetangga dekat, tetangga jauh, saudara dekat, saudara jauh, tadi fakir, miskin, yatim, piatu. Maka kalau gemar zakat, gemar infak, gemar ini dibangun oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin tidak akan terjadi orang tua yang terlunta-lunta. Gak ada cerita orang tua yang kelalang keliling cari pinjaman, orang tua yang sono sini cari belas kasih dari orang lain. Kalau nggak punya anak sih kita mungkin bisa maklum. Ini anaknya banyak. Anak punya orang tua dua, banyak yang nggak bisa ngurus. Gitu.
semua. Dari mulai brojol atau brojol. Jadi kasih sayang orang tua itu luar biasa di rahim. Begitu lahir, itu anak dibesarkan dengan perhatian yang luar biasa. Makanya kasih sayang orang tua, wabil khusus ibu tidak akan ternilai dengan rupiah. Sekalipun kita memberikan setiap bulannya sekian juta, tidak ada apa-apa. Karena yang dilakukan oleh orang tua, ibu yang ngandung 9 bulan, bapak yang usaha. Kalau kata orang Jerman bilang, munyun jangan ke gunung, muja jangan ke Sagara. Tapi munyun makan hidung, muja ke bapak. Gitu. Kenapa? Itu yang melindungi bapak yang usaha. Gitu. Orang tua ini punya jasa yang tidak bisa dibalas oleh kita dari sisi mananya. Ibu udah mengandung bapak yang usaha. Termasuk apa yang dilakukan oleh ibu. Menyusui 2 tahun, nyebokin kita, nyuapin kita, mandiin kita. Ada nggak anak yang bisa seperti apa yang dilakukan oleh orang tua? Menjaga keamanannya. Orang tua telah memberikan fasilitas luar biasa. Bukan hanya sekedar dari makanan, minuman, pakaian, mainan, pendidikan. Udah gede mau nikah dilamarin, dinikahkan, dibiayai. Udah beres nikah, nih usahanya, nih rumahnya, nih motornya, nih mobilnya, kurang apa? Kalau anak nggak tahu diri sama orang tua, nggak ada peduli sama orang tua, lihat dalam perjalanan hidup kesulitan-kesulitan, malapetaka dan bencana itu akan dirasakan. Kalau kita selama hidupnya udah nyusahin orang tua, belum lagi. Maka berbahagia orang yang masih punya orang tua. Kalau yang sudah punya, kalau orang tua yang sudah tiada dua-duanya, kita hanya lihatnya apa? Kuburan. Apa yang dilakukan oleh kita hanya jadi penyesalan, hanya jadi apa ya? Kadang-kadang dalam ucapan kita berandai-andai, hanya kesedihan. Ngorek aja setiap kesalahan kita terhadap orang tua. Padahal bicara tentang infak, nafkah, yang paling utama, lebih-lebih kalau kita ini belum punya tanggungan. Makanya dalam hadis wajar kalau anak laki-laki tanggung jawab penuh kepada orang tua itu tidak ada batas. Anak laki-laki ini. Pak Ustaz, kalau saya mah justru yang memperhatikan keluarga, yang memperhatikan orang tua itu anak perempuan, anak laki-lakinya malah nolong. Minta motor lah, minta inilah, minta itulah, minjem lah. Cuma judulnya doang minjem, bayar kagak. Gimana tuh? Orang tua tadi yang cuma 2, ya, banyak anak yang gak bisa ngurus. Sampai itu orang tua dikelilingin ke anak-anak yang lainnya. Hari Senin atau seminggu di anak yang pertama, seminggu di anak yang kedua, seminggu di anak yang ketiga, seminggunya lagi di anak yang keempat. Kalau enggak setiap harinya dikelilingkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai ada anak seperti itu perlakuan terhadap orang tua, maka berbahagia
Kalau sepanjang kita ada orang tua, kita memberikan apa yang kita punya, kita memberikan yang kita cintai, ada kebanggaan tersendiri, ada rasa senang yang luar biasa, terobati rasa sakit kita, terobati rasa luka kita ini, sekalipun orang tua sudah tiada, hanya jadi kenangan. Kadang-kadang kan orang lebih memperhatikan kepada orang lain daripada ke orang tua. Boleh nggak kayak begitu? Dicari anak yatim, dicari janda. Kenapa? Nanti kalau kita ngurusin anak yatim, katanya di hadisnya itu kita akan berdampingan dengan Rasul itu ibarat jari jemari ini, gitu. Ya kalau sekarang ngurus anak yatim, kalau orang tua gak diurus, ngurus anak yatim, tapi istri, anak dipaksa bodohin, seenak dewek gitu dalam melindungi keluarga, sampai kelalang keliling anak istri. Kenapa? Suaminya atau bapaknya ini pengangguran. Kerjanya apa? Catur, tidur, ngeluyur gitu. Kalau nggak kerja, alasannya udah pensiun, itu lain cerita. Kalau dia ini menyengaja dengan kemalasan, menyengaja dengan apa ya, dengan tidak ada tanggung jawab terhadap istri, terhadap anak, apalagi orang tua dan saudara, ini bagian dari dolim, tinggal tunggu aja akibatnya. Makanya ada 4 doa yang mustajab. 1, doa orang tua. Apalagi kalau orang tua itu dolim. Udah orang tua mustajab, doanya didolim lagi. Doa orang yang didolim itu mustajab pula. Doanya akan dikabulkan, tidak ada penghalang. Seorang istri atau suami yang saling mendoakan di tempat yang berjauhan, di lain tempat, di posisi yang memang beda tempat gitu. Suaminya lagi usaha, istrinya di rumah. Istri ngedoain suami, suami ngedoain istri. Insya Allah mustajab. Apalagi yang mustajab? Doa orang yang lagi sabar. Kalau hadis lain mah orang yang lagi saum, mustajab doanya. Nah, yang lebih paten di doa yang tidak ada penghalang satupun dari makhluk ini, doa orang tua dan doa orang yang teraniaya. Ngadolim sama orang tua, barunya lu. Orang tua sudah nggak ada, betul. Lagi orang tua ada, mama pinjem, ngutang dulu, bayar kagak, judulnya doang pinjem. Minta dibeliin motor sama orang tua, sampai ngancam-ngancam mau bunuh diri, naik ke atas genting. Anak gelo, kalau saya bilang, kalau minta pendapat sama saya biarin aja, dia terbang. Berani nggak dia? Masih banyak patah tulang kok, masih banyak rumah sakit. Kalau ringkes masuk aja ke rumah sakit. Kalau nggak ada patah tulang ya. Kalau kejadian gitu, anak minta motor, minta apa gitu sampai ngancam sama orang tua, mau bunuh
diri. Ya biarin aja loh, enggak. Berani enggak? Belum tentu. Hanya ancaman doang. Makanya di sini orang tua juga harus ada peran sebagai orang tua. Jadi orang tua itu bisa peran sebagai orang tua, peran sebagai guru, peran sebagai kawan. Ya. Atau orang tua bisa peran menjadi panglima. Ya kalau dalam kondisi yang untuk ketegasan sih orang tua harus tegas. Diibaratkan panglima ke pasukannya. Hadirin yang berkenan, ma'asyiral muslimin, masih pengantaranya dulu nih. Bisa dibuka surat Al-Baqarah surat 2 di ayatnya ayat yang ke-24. Ada yang bertemu? Silakan, Pak Amir baca. 24 ya? 264. Nomor ayatnya. Ada. Belum. Bukan. Hah? Itu ya. Sodako kan? 264. 264. Iya, 24 tuh. Itu ya. Sodako. Jadi salahnya dia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ayat berapa tuh? Fiku. Ini 264. Di lain ayat kali. Ya ayyuhalladzina 264. 264. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu